yang pertama, nomor 13, limpahan berkat. Yang kedua, nomor 19, Roh yang Kudus Tuhan. Dan kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan kor doa yang mengatakan, "Ku datang Tuhan, datang padamu," dan dilanjutkan dengan kor doa yang mengatakan, "Segenap usiaku, kekuatan dan kasihku." Setelah itu kita berdoa.
untuk kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan baik, luar biasa memelihara kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih, karena pengolahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Semua kami yang melayani pada pagi hari ini Tuhan berkati, dan semua jemaat yang sudah hadir pun Tuhan memberkati hati dan juga pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian dengan nomor 209. Pengakuan iman dalam keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu adalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya
mempersiapkan diri kita menceritakan berkat Tuhan yang boleh kita terima di sepanjang minggu ini dalam setiap aktivitas bahkan pekerjaan yang boleh kita lakukan. Kita nyanyikan kor yang mengatakan baik kemarin hari ini, dan setelah kor ini kami persilakan bagi siapa yang ingin bersaksi ataupun memuji Tuhan.
sebagai kandidat di PSTW Sindarawi. Sungguh pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan saya boleh saya rasakan, karena kalau bukan Tuhan yang menolong bahkan menopang saya tidak mungkin sampai sejauh ini. Dan oleh karena Tuhan saya boleh ada sampai saat ini, terlebih pertama kali untuk memimpin ibadah kesucian di Korps 3 Bandung. Semua karena kasih anak Tuhan yang mengizinkan boleh melayani tempat ini. Tuhan memberkati kita semua melalui acara kesaksian pada pagi hari ini. Dan kita akan menyanyikan Engkau yang mengatakan hidupku bukannya aku lagi, sebagai kesaksian kita bersama.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Alce Juanda sekaligus berdoa untuk persembahan kita. Saya jemput jemaat sekalian untuk berdiri dan kita akan berdoa. Maha besar Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, pada pertengahan ibadah kebaktian kesucian pada pagi hari ini, sungguh kami boleh merasakan betapa Allah telah ada di tempat ini dan Allah telah beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan melalui persembahan puji-pujian yang sudah kami nyanyikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terima kasih lewat doa yang sudah kami panjatkan kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di Korop 3 Bandung ini. Mulai dari Opsir Korop Mayor Victor Tahadi dan pemimpin pelayanan Balita Korop Mayor Nyonya Lista Hadi. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan kedua hamba Tuhan. Di dalam mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Dan juga Engkau memberkati bagi semua para opsir setempat yang mendukung membantu pelayanan kedua hamba Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam pelayanan mereka masing-masing, baik opsir setempat orang muda, opsir setempat orang dewasa. Kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau memberkati, memberi roh hikmat, akal budi kebijaksanaan di dalam mereka melakukan tugas pelayanan di tempat ini, bekerja sama dengan opsir Korop dan juga pemimpin pelayanan Balita Korop. Bapa dalam surga, pada saat ini juga hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi halangan mereka, kiranya Tuhan Engkau kunjungi di tempat mereka masing-masing. Yang mungkin saat ini mereka terhalang oleh karena mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami mohon kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan menjamah, menyembuhkan, mengangkat setiap sakit penyakit yang mereka derita. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mulai undur, sudah mulai jauh dari hadapan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati mereka, supaya mereka satu kali mereka boleh datang mempersembahkan hidup mereka hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa buat kaum PKP yang tergabung di distrik Jabodetabek dan di distrik Jawa Barat yang saat ini sedang mengikuti acara PKP di daerah Lembang. Tuhan, Engkau memberkati semua kaum pria yang saat ini sedang mengikuti PKP. Biarlah Tuhan beri kuat sehat, kemampuan hikmat yang daripada Tuhan. Dan acara penutupan pada siang hari nanti, kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau memberkati setiap rangkaian ibadah yang akan dilaksanakan, khususnya bagi Bapak Komisioner Yusuf Tampai akan mengambil bagian dalam firman Tuhan dalam acara penutupan. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan Yesus memberkati bagi hamba-Mu Bapak Komisioner Yusuf Tampai. Dan Tuhan Engkau memberkati semua para peserta ketika mereka akan pulang ke pos atau ke tempat pelayanan mereka masing-masing. Mari Tuhan hantar, Tuhan memimpin kehidupan mereka, supaya mereka boleh tiba di tempat mereka masing-masing dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, ada begitu banyak hal yang kami mohonkan kepadamu. Kami percaya Tuhan pasti akan mendengar setiap apa yang menjadi permohonan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba menyadari hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, hamba-Mu penuh dengan kekurangan, dan hamba percaya bahwa
kami Bapa, karena kami sudah siap menerima kebenaran firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini terambil dalam Matius 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Matius 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Allah yang hidup. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui nas dari Matius 6 ayat yang ke-26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tema perenungan kita pada saat ini, bolehkah manusia khawatir? Bolehkah manusia khawatir? Mari kita bersama-sama belajar tentang hal kekhawatiran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
dengan anak-anak kita. Bagi anak-anak muda, pemuda dan pemudi, khawatir akan masa depan saudara. Apakah dalam hidup saya, di dalam saya menjalani masa muda ini, apakah saya bisa mendapatkan jodoh atau teman hidup? Itu biasa dikhawatirkan oleh para kaula muda. Tetapi ingatlah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, segala kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik kita sebagai orang tua, kita khawatir dengan keberadaan rumah tangga kita, khawatir dengan pasangan hidup kita, khawatir dengan anak-anak kita, khawatir dengan masa depan kita, ya. Apakah kita akan mendapat jodoh atau teman hidup? Atau khawatir dengan ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada yang khawatir dengan ekonomi, keuangan kita. Ada banyak umat manusia, mereka berpikir kehidupan mereka hanya pas-pasan saja, ya. Mencari hari ini, habis hari ini. Biasanya bagi ibu-ibu merasa kurang cukup, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, hendaklah kita jangan khawatir, ya. Jangan kita khawatir, karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah membiarkan di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa melindungi kita, Dia senantiasa memelihara kehidupan kita. Walaupun kita mendapat pekerjaan dan upah yang kita dapat hanya pas-pasan, hendaklah kita mensyukuri apa yang Tuhan beri. Jangan kita sifatnya selalu mengeluh apa yang sudah Tuhan beri, rasanya tidak cukup. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara sekalian menyerahkan segala apa yang Bapak Ibu jemaat Tuhan terima daripada Tuhan, hendaklah kita syukuri. Jangan kita mengeluh dengan kekurangan dan kekurangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bekerja hari ini, habis hari ini juga, itu adalah manusia yang tidak tahu mengatur keuangan di dalam rumah tangga, atau manusia khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang tidak tahu mengolah tentang keuangan di dalam rumah tangga. Kalau dipikir setiap hari kita bekerja dan mendapatkan hasil, tapi kok hasil yang kita dapat tidak mencukupi di dalam kebutuhan kita, malah kurang dan tidak memuaskan untuk kebutuhan keluarga kita. Saudaraku, serahkan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam ekonomi keuangan kita. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengatur di dalamnya. Terutama bagi kita sebagai kaum wanita, ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu berkat daripada Tuhan, jangan kita boros, ya. Biasanya kalau ibu-ibu sudah mendapat sesuatu berkat daripada Tuhan, apalagi jalan ke mall, beli ini, beli itu, dan lain sebagainya, ya. Tetapi ingat, biarlah kita senantiasa terlebih dahulu serahkan kepada Tuhan apa yang sedang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Tapi ketika saudara mendapatkan berkat dari Tuhan, hasil kerja kita, dan kita serahkan kepada Tuhan terlebih dahulu, maka saudara akan merasa
saya berikan untuk Tuhan. Saya panggil suami saya untuk berdoa dan kita serahkan kepada Tuhan dan kita bagi untuk persembahan persepuluhan milik kepunyaan Tuhan. Itu yang pokok kita berikan kepada Tuhan. Kemudian saya sisipkan untuk persembahan selama 1 bulan, yaitu kolektor kita dan kolektor mingguan, kolektor PKP, PKW dan lain sebagainya. Kita sisipkan untuk persembahan selama 1 bulan. Dan juga saya sisipkan ya amplop tabungan untuk tak terduga ya, kalau ada sesuatu yang ingin kita beli itu saya sisipkan. Mau cukup atau tidak, yang penting saya sudah sisipkan. Jadi yang pertama atau yang terutama, kita berdoa dan kita serahkan kepada Tuhan, kita sisipkan milik kepunyaan Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan juga untuk kolektor dan juga untuk tabungan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga sepanjang 1 bulan yang kita lewati ada berkat Tuhan dan kita tidak pernah merasa kekurangan. Karena apa? Karena kita serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, rasa kekhawatiran dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam anak-anak kita, dalam hal ekonomi, keuangan dan lain-lain, mari bangunlah, buatlah mesbah doa di dalam rumah tangga kita masing-masing. Mesbah doa itu sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini yang seringkali saya dan suami saya lakukan sebelum kami menjalani aktivitas kami. Bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kepada kita sekalian, jemaat-jemaat Tuhan, bangunlah mesbah doa. Ketika kita membangun mesbah doa, ketika kita berdoa kepada Tuhan, suami, istri, anak-anak, kalau ada anak-anak bersama dengan kita, undang mereka untuk kita membangun mesbah doa supaya kehidupan kita diberkati. Dan hal-hal kekhawatiran yang ada di dalam pikiran kita semuanya akan hilang. Karena apa? Karena kita boleh merasakan bahwa ada Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun, memimpin di dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita membangun mesbah doa. Itu yang terutama di dalam kehidupan rumah tangga kita, supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, cucu-cucu kita, menantu orang tua kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita senantiasa membangun sebuah mesbah doa di dalam rumah tangga kita. Rajin berdoa, rajin bersekutu dan memuji nama Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Jangan nanti pada hari Minggu saja baru kita membaca firman Tuhan, atau pada waktu kita dalam ibadah PKW baru kita rajin membaca firman Tuhan, atau ketika kita dalam PKW kita baru rajin untuk membaca firman Tuhan. Dan bagi anak-anak pemuda dan pemudi nanti baru datang ke PS baru kita sibuk mencari Alkitab. Jangan, apalagi saat-saat ini ya, dunia semakin jahat. Ada begitu banyak kaula muda yang mengambil jalan pintas. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan masa muda kalian. Jangan kita terjerumus dengan keadaan dunia yang saat ini membuat saudara senang. Tetapi ingatlah Tuhan, bangunlah mesbah doa bersama dengan keluarga saudara, supaya kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, dan rajin berdoa setiap hari, setiap saat, untuk kita datang berdoa menyerahkan kehidupan kita, pergumulan kita, permasalahan kita kepada
membaca firman Tuhan, rajin mengikuti ibadah-ibadah, dan juga rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan dan keberhasilan akan anak-anak kita terletak dari anak itu sendiri. Juga dorongan orang tua untuk membina dan memberikan motivasi buat anak-anak kita untuk belajar demi untuk cita-cita masa depan anak-anak kita, juga untuk masa depan bangsa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir dengan hubungan keluarga kita, khawatir dengan pasangan kita, khawatir dengan hal ekonomi keuangan. Mari kita undang Tuhan. Kita undang Tuhan untuk datang di dalam rumah tangga kita, supaya rasa kekhawatiran di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam kehidupan perekonomian kita, semua akan hilang lenyap karena kita senantiasa datang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai kaum bapak, sebagai imam di dalam rumah tangga, atau kita sebagai istri, kita sama-sama untuk bersatu hati berdoa untuk kehidupan anak-anak kita, untuk kehidupan rumah tangga kita, supaya kita senantiasa boleh merasakan sungguh Allah senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang tidak sedikit juga orang Kristen yang masih hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang meragukan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena khawatir yang berlebihan, maka tidak heran banyak orang Kristen yang akhirnya menempuh jalan pintas untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Padahal Yesus sendiri sudah memberikan sebuah jaminan yang pasti agar kita umat manusia tidak hidup dalam hal kekhawatiran. Dalam perikop yang kita baca tadi, ada sebuah jaminan kepastian bagi saudara dan saya yang mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di dalam pujian Matius 6 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28, di sini firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga.
kehidupan kita. Karena kita umat-umat manusia adalah ciptaan manusia yang termulia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, burung di udara Tuhan bisa pelihara. Bunga di padang Tuhan pelihara. Apalagi kehidupan kita. Jadi jangan kita merasa khawatir dengan apa yang kita makan hari ini, dengan apa yang kita minum hari ini, dengan apa yang kita pakai. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara senantiasa mengandalkan Tuhan, ketika saudara senantiasa membuat mezbah doa. Jadi jangan memandang kepada kekhawatiran, tetapi pandanglah akan Yesus yang adalah pemilik kehidupan kita. Tuhan Yesus menciptakan alam semesta. Dia yaitu Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka Dia yaitu Tuhan Yesus akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan jika kita terus hidup dalam kekhawatiran. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, andalkanlah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Cari dahulu kerajaan Allah. Terima kasih
Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara untuk menaburkan kebenaran firman-Mu yang hidup. Tapi kami percaya akan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa lebih lanjut memberikan penjelasan kepada jemaat Tuhan, supaya kami jangan merasa khawatir apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Seringkali kekhawatiran timbul di dalam kehidupan kami. Kami khawatir tentang rumah tangga kami. Kami khawatir tentang pasangan hidup kami. Kami khawatir tentang masa depan anak-anak kami. Dan bagi kaulah muda, mereka merasa khawatir tentang kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami diingatkan pada pagi hari ini untuk hendaknya kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami membangun mesbah doa dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya rasa kekhawatiran boleh hilang dari hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa mencari akan hadirat Tuhan, supaya kebutuhan kami dipenuhi oleh pertolongan Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan pujian nomor 192. Nyanyian nomor 192. Kalau ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin datang berdoa kepada Tuhan, entah di meja kesucian atau di bangku anugerah, kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran di dalam rumah tangga kita. Kita serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran dalam kehidupan anak-anak kita, bagi masa depan kaum muda, dalam perekonomian, keuangan kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita masing-masing. Ada kesempatan buat Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk datang berdoa.
kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau sudah memberkati kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini kehidupan rohani kami kembali dikuatkan lewat firman, mengingatkan kepada kami, menuntun kami, menasihati kami dan mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak perlu khawatir dengan perjalanan hidup ini, sebab Tuhan menyediakannya bagi kami. Tuhan cukup bagi kami dan Tuhan sudah membuktikan itu di dalam perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami masing-masing, sehingga perjalanan hidup kami hari ini, besok dan sepanjang minggu yang akan kami jalani lagi, kami tahu Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat bagi kami semua. Terima kasih untuk hamba-Mu Mayor Alce Juanda yang sudah menyampaikannya. Kembalikan berkat-Mu dalam hidupnya secara pribadi, keluarga, rumah tangga, pelayanan, dan juga di dalam kehidupan anak-anak, anak mantu dan cucu. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa secara khusus bagi semua umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik orang dewasa, orang muda. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jika Engkau mendapati di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam pemikiran kami Tuhan, kami terlalu khawatir dengan perjalanan hidup kami ke depan. Kami terlalu khawatir dengan rumah tangga kami, dengan masa depan anak-anak kami, dengan semua kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kami, kebutuhan pendidikan anak-anak kami, kebutuhan pelayanan kami. Tuhan, pagi ini kami memohon ampun daripada Tuhan, dan ajar kepada kami lewat Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hidup kami, untuk kami semakin percaya dan terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat itu di dalam hidup kami. Berkati hidup kami secara pribadi, berkati rumah tangga kami. Semua pergumulan di dalam kehidupan kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada Engkau ada jawaban. Dan kami boleh merasakan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak bergabung dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mau serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Apabila ketidakhadiran mereka oleh karena sikap dan perbuatan kami sesama berjemaat di Korops ini, ataupun oleh karena sikap, perbuatan, tingkah laku, tutur kata dari kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami meminta Tuhan ampuni kami, sehingga di waktu-waktu yang akan datang, mereka-mereka yang secara khusus kami sebutkan di dalam doa kami secara pribadi, nama-nama tersebut kami mau serahkan kepada Tuhan, supaya mereka kembali boleh bersama-sama dengan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Roh Kudus Tuhan sanggup mengerjakan itu di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa Tuhan bagi semua orang muda kami yang ada di Korops ini. Tuhan, berkatilah hidup mereka. Berkatilah masa depan mereka. Mereka yang masih di dalam pendidikan, berkati pendidikan mereka. Mereka yang sudah kuliah, berkati perkuliahan mereka. Dan kami tahu keberhasilan sedang Tuhan berikan di dalam kehidupan para orang muda. Mereka yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka, dan jadikan mereka berkat di tempat mereka bekerja. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Mereka yang bimbang, berteguhkan iman mereka. Berkati juga Oksir Korops kami, Mayor dan Nyonya Tahadi, biarlah Tuhan juga menolong mereka. Berikan sehat dan kuat secara khusus bagi Mayor Victor, dan kami akan melihat bagaimana keajaiban dan kekuasaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka secara pribadi, rumah tangga, juga dalam pelayanan mereka di Korops 3 ini.
bersama dengan anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan untuk semua tim pelayan pada pagi hari ini, mereka tim musik, tim tamborin, singers dan tim multimedia yang mengambil kolekte. Kami tahu Tuhan semua mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah kehidupan mereka tetap ada dalam arahan-Mu. Terima kasih juga untuk kandidat yang sudah mengikuti ibadah, dan kami tahu masa depan kandidat juga ada dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi, Mayor dan Nyonya Baru, Tuhan tolong sehingga lewat kepemimpinan mereka pelayanan yang ada di PSTW semakin maju. Dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Opa-oma yang ada, Tuhan berkati semua karyawan-karyawati yang ada juga diberkati oleh Tuhan. Kompleks gereja dan PSTW ini kami mau serahkan kepadamu, pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak bagi Letnan Kolonel Nyonya Dewi Kape yang sudah berdoa buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman korum yang disampaikan oleh Ibu Lila. Haleluya. Selamat sejahtera buat kita sekalian. Ini judulnya tidak ada pohon akar pun jadi. Jadi saya maju menyampaikan pengumuman berhubung bapak-bapak sedang mengikuti temu kaum pria. Jadi keadaan gereja kita agak sepi, tetapi kita bersyukur karena kita sudah diberkati melalui kedua hamba Tuhan, baik kandidat kami juga Ibu Mayor Arce Juanda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami berterima kasih, biar akhirnya Tuhan memberkati pelayanan keduanya. Baiklah, saya akan menyampaikan pengumuman untuk pokok doa bagi keluarga-keluarga pada sepanjang minggu yang akan datang. Kita berdoa untuk keluarga Ibu Aisyah Hombing, dengan ada Ibu, puji Tuhan sehat. Keluarga Hefri Santa Sagala, keluarga Oma Neri, keluarga Bapak Edwin Nore, keluarga Bapak Victor Nore, Tuhan sehat semua, keluarga Bapak Danus Parijono, dan keluarga Evert Momongan. Kemudian kita mendengarkan firman untuk petugas ibadah minggu depan, hari Rabu tanggal 15 November jam 7, ibadah PKP merupakan acara penelaan Alkitab dipimpin oleh BP PKP dan pengurus PKP. Kemudian Jumat 17 November ibadah persekutuan kaum pria di kaum wanita. Firman Tuhan atau pemimpin acara Ibu Vera Ismail, ayat emas dengan kata dunia. Kemudian ibadah gerakan Pemkawat Sulu BPGPS. Kemudian Sabtu tanggal 18 November ibadah doa pagi oleh Orchid Koroks, dan jam 6 ada latihan musik. Jam 6 sore maksudnya latihan musik oleh tim musik. Kemudian tanggal 19 November jam 6.30 ibadah kesucian di PSTW yang akan memimpin dan firman Tuhan kandidat Jufrian dan kandidat Panda. Kemudian Minggu tanggal 19 November di Koroks kita ibadah kesucian Kor Praibadah kandidat Panda, pemimpin acara firman Tuhan Orchid Koroks, tim musik oleh tim musik. Kemudian singer
dan prajurit muda untuk sekolah dulu. Kemudian pada minggu tanggal 19 November yang akan berjualan adalah GPS yang berulang tahun pada minggu yang akan datang. Tanggal 17 November PM Alfa Lovea Parijono. Kemudian 18 November Ibu Nora Tampai. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu yang sudah berlalu. Tanggal 5 November Rizky Wite, kemudian Ibu Yanti Utasoid dan Saudari Rosnianti. Dan hari ini Saudara Jefferson Tampai kami undang maju ke depan. Kita akan nyanyi bertambah-tambah mulia dan kami minta nanti Ibu Letnan Kolonel Anastasia Poa akan mendoakan Jefferson Tampai. Kita nyanyi bertambah-tambah mulia. Saya jemput jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan akhiri semua rangkaian
yang kepada kebaktian kesucian pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran nama Tuhan lewat persembahan puji-pujian kami, lewat doa-doa yang sudah dipanjatkan kepada Tuhan, dan lewat firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami untuk kami jangan khawatir. Tetapi hendaklah kekhawatiran kami serahkan kepada Tuhan. Kami membuat mesbah doa di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami, supaya rasa kekhawatiran itu hilang dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bahkan dalam kehidupan anak-anak kami sekalian. Dan juga hendaklah kami senantiasa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu pasti akan ditambahkan kepada kita sekalian ketika kita mau menyerahkan hidup kita dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih bagi tim musik, bagi Fatar dan teman-teman yang sudah memainkan musik. Terima kasih bagi singer, bagi Iren dan juga Putri. Terima kasih bagi tim tamburin dan terima kasih juga bagi multimedia. Tuhan, Engkau berkati setiap talenta-talenta yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan anak-anak muda kami. Biarlah Tuhan pakai terus kehidupan mereka untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, khususnya untuk membantu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Kolok Hijau kami ini. Berkati kami sekalian yang sudah hadir pada saat ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu pengharapan kami bahwa ketika kami mau menyerahkan kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan, pelayanan kami, anak-anak kami yang menjalani pendidikan maupun yang kuliah, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka sekalian. Bapa di dalam surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Semua di dalam semua kami menyerahkan hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.